Jadi guys, gue sering bilang sama kalian ya, kalau wisata folklore itu sebenarnya punya manfaat juga. Jadi ketika orang datang nih untuk wisata, dia ada cerita rakyat, legenda, mitos, itu juga naikin nilai ekonomi bagi warga sekitar. Kayak misalnya para pedagang, karena pada datang kan, jadi dagangannya dibeli, terus tukang parkir. Dan yang paling penting adalah ketika generasi muda ke sana, selain folklornya, kisah sejarahnya tuh juga jadi pada tahu gitu loh. Dan sering mengalami kejadian-kejadian horor katanya. Iya, beberapa teman, ya rekan kerja gitulah, adalah yang mengalami dan saya sendiri juga ada nih ngalamin. Itu sosok pocong yang dilihat kayak gimana ya Mbak Amel waktu itu ya? Untuk sosoknya, kayaknya nanti aja deh Bang, aku ceritanya kayak apa, Oke. gimana ketemunya, seperti apa sosoknya, mungkin pengalamanku akan sedikit lebih berbeda dari yang lainnya, gitu sih. Karena kan disebut juga katanya sebetulnya, ini menurut versi yang lain gitu ya, Sumi itu sebetulnya bukan pocong, benar? Ya, kurang lebih begitu sih. Jadi bukan yang pocong kayak kita tahu hantu permen ya. Itu enggak sih, aku ngelihatnya bukan yang kayak gitu sih. Oke. Yang dilihat kayak gimana? Boleh kasih gambaran dikit nggak? Lebih ke seperti sosok kita aja kayak manusia gitu. Manusia yang ya pakai baju-baju tertentu lah, misal kayak kita nih pakai baju hitam, celana hitam. Nah, beliau ini juga dengan baju khasnya sendiri lah di masa itu kayak gitu. Dan tatanan rambutnya pun juga kayak manusia biasa sih. Baju khas tuh maksudnya? Kayak pakai kebaya, pakai kain batik gitu-gitu. Jadi sesuai di masa dia hidup sih. Oh wow. Dan saya dengar juga gitu ya, katanya justru ada sosok lain yang disebut-sebut lebih kuat, yaitu Eyang Putri. Ya, ada Eyang Putri, beliau juga masih satu lokasi dengan Mbak Sumi dan secara energi juga lebih powerful dan juga memiliki kekhasan sendiri. Kalau kita tadi ngomongin outfit ya, tadi Mbak Sumi seperti apa, Eyang Putri juga punya kekhasan sendiri dari sisi penampakan wujudnya dan kisahnya beliau. Boleh spill dikit sosoknya kayak gimana Eyang Putri? Sosoknya wanita lansia lah ya, 60-an ke atas, yang juga berbaju khas Jawa, kebaya, kain batik juga, tapi bersanggul dan kadang-kadang juga ada selendang. Karena beliau dulu adalah penari dan sinden. Bener nggak katanya kalau disebut namanya bisa datang? Kemungkinan ya. Sering ngalamin kayak gitu? Ya,